ayat saja. Roma 12 ayat 12. Barangkali mungkin boleh ditampilkan ayatnya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Oke. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu mendengarnya dan menyimaknya dalam hati masing-masing. Begini firman Tuhan, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang berbahagia ialah bukan hanya yang mendengar firman, tetapi yang lebih berbahagia ialah yang melakukan firman itu di dalam hidup hari-hari. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini kemarin ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ayat ini sudah di-share di grup PPTK ya. Dan ketika saya baca, saya ngerasa ayat ini memberkati sekali. Lalu saya renungkan. Tiba-tiba besoknya Bu Esther chat saya, katanya bisa nggak besok berbagi firman. Lalu saya teringat ayat ini langsung saya sampaikan hari ini kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Roma ini ditulis oleh seorang rasul ya. Kita tahu namanya Rasul Paulus. Nah, penulisan kitab ini tepat ditulis di Roma. Nah, tentunya kita juga harus tahu tujuan dari penulisan kitab ini. Tujuan dari penulisan kitab ini dikatakan ditujukan kepada jemaat Roma, karena jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan. Ya, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Roma sendiri dikatakan. Selain itu juga, jemaat Roma sendiri sedang di dalam jemaat sedang terjadi nasihat kepada jemaat supaya jemaat ini menanggapi setiap konflik persoalan yang terjadi dengan kasih. Jadi ini seputar latar belakang atau penulisan dari kitab Roma ini. Nah, judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia di sini dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Berbicara masalah kasih mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Kasih itu kita tahu apa, dan kasih itu sudah menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau di 1 Korintus dikatakan di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ia tidak mau cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi kalau ada kasih, ketika menghadapi setiap persoalan atau tekanan, kita hadapi dengan kasih, maka semua persoalan itu akan mudah jikalau didasari dengan kasih. Kasih ini sangat penting. Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dikatakan Rasul Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih ini sangat penting. Kalau kita tidak punya kasih, dikatakan sekalipun kita pintar, tahu semua bahasa manusia dunia ini, katanya tidak ada artinya. Bahkan dikatakan sekalipun kita membagi-bagikan apa yang kita punya, milik kita, kalau tidak ada kasih, maka dikatakan itu semua tidak ada faedahnya. Tidak ada artinya itu semua. Artinya di sini Bapak Ibu, betapa pentingnya kita itu harus hidup dalam kasih. Bahkan dikatakan di 1 Yohanes juga dikatakan di sana pasal 4, kasih itu adalah Allah itu sendiri.
Nah, barang siapa tidak mengasihi dikatakan ia tidak lahir dari Allah. Kalau tidak mengasihi berarti barang siapa mengasihi ia lahir dari Allah. Jadi yang membuktikan kita itu orang yang lahir dari Allah, anak-anak Tuhan, ketika kita punya kasih. Tentunya kasih ini juga harus bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berkata, bisa teori mengatakan saya mengasihi orang lain, tetapi kita tidak ada tindakan untuk menolong, untuk berbagi kepada orang, maka sama halnya kita tidak punya kasih. Jadi kasih itu perlu tindakan, bukan hanya kata-kata. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui nas yang telah kita baca, ada 3 yang perlu kita perhatikan bagaimana orang yang hidup di dalam kasih. Nah, orang yang hidup di dalam kasih itu yang pertama di ayat 12a. Di situ dikatakan tadi 12a, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang pertama, bagaimana orang yang hidup dalam kasih itu dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Nah, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti situasi sekarang ini, dimungkinkan seseorang atau kebanyakan orang berada dalam ketakutan dan kekhawatiran kalau kita berada di kondisi seperti ini. Nah, dampak virus, contoh sekarang ini dampak virus corona yang melanda bangsa kita dan bahkan seluruh dunia dikatakan membuat ribuan banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan yang tidak beroperasi, pedagang, peternak, banyak yang rugi. Keadaan yang seperti ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan mulai tawar dan kehilangan pengharapan. Terkadang kita mulai kehilangan pengharapan kalau diperhadapkan yang seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan pengharapan? Nah, karena itulah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki firman Tuhan yang menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Kita harus jadikan firman itu dasar yang kokoh ya dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan kita jadikan dasar atau fondasi, landasan dalam kehidupan kita, maka ketika kita menghadapi goncangan dunia ini, kita tidak perlu takut. Maka ketika kita menghadapi setiap persoalan, kebutuhan kita tidak ada, kita tidak perlu takut. Kenapa? Firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, maka segala persoalan sangat mudah. Maka setiap masalah yang kita hadapi mudah diselesaikan kalau Tuhan di pihak kita, karena Tuhanlah yang bekerja. Jadi ada 3 dasar pengharapan bagi orang Kristen yang diberikan Rasul Paulus, dikatakan yaitu kematian Kristus, kebangkitan Kristus, pemberian Roh Kudus. Ini dasar pengharapan bagi orang Kristen. Nah, tadi dikatakan Rasul Paulus memberikan nasihat untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Nah, tentunya pengharapan kita siapa? Nah, pengharapan kita yaitu hanya kepada Yesus Kristus. Dialah pengharapan kita satu-satunya. Nah, kalau kita berharap kepada Yesus Kristus, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau kita berharap kepada dunia, kepada manusia, maka kita pasti akan dikecewakan. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita sudah menaruh satu pengharapan kepada Yesus Kristus, mari bersukacita. Mari bergembira, mari beriang memuji Dia. Karena pengharapan kita itu pasti nyata dan tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu memberikan pengharapan kepada kita. Pada akhirnya kita tidak merasa kecewa. Ketika apa yang kita harapkan, itu bisa dinyatakan ketika kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, jangan sekali-sekali selalu berpegang berkata, itu pasti nyata, belum tentu. Bahkan itu kita bisa kecewa. Jadi untuk itu kita harus selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, kenapa lagi Rasul Paulus lagi
memberikan nasihat, bersukacita dalam pengharapan. Karena dikatakan pengharapan itu menjadikan hidup kita penuh dengan damai. Ketika kita berharap kepada Tuhan, hidup kita damai. Kenapa? Kita tidak bimbang, kita tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena Dia sumber dari segala sesuatu. Kita kan berharap kepada sumbernya. Kalau kita berharap kepada sumbernya, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Kita tenang, kita aman di dalam Dia. Makanya dikatakan di Mazmur itu, aku tenang bersama dengan Tuhan. Kita tenang, kita aman di dalam Dia. Dikatakan di Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dengan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Allah itu memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan. Ketika kita dalam kesulitan, kita berharap kepada Dia, maka Roh Kudus menguatkan kita. Maka Roh Kudus memberikan kepada kita hati supaya selalu berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap tidak pernah mengecewakan. Allah berkata, firman Tuhan berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi kalau Allah di pihak kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan, tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Artinya kita adalah orang-orang pemenang kalau Tuhan di pihak kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, yang perlu kita pelajari bagaimana hidup orang Kristen itu. Dikatakan ayat 12b dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, orang yang hidupnya di dalam kasih harus memiliki kesabaran. Sabar dalam kesesakan dikatakan. Sebagai manusia, kita sulit sekali memang menjadi orang sabar. Bisa dikatakan di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang langka. Apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan. Biasanya susah untuk menjadi sabar. Kalau kita bilang pun, kamu yang sabar ya, nanti akan dibilang kesabaran itu ada batasnya. Katanya kita manusia itu kesabarannya ada batasnya. Jadi apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan, Bapak Ibu? Nah, sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, sedang dalam kesulitan, tantangan atau berat hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Ketika kita diperhadapkan permasalahan dunia ini, tantangan, kesulitan, beban hidup, maka kita tidak bersungut-sungut. Ini yang namanya sabar dalam kesesakan. Kita tidak mudah mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh bersungut-sungut, apakah kita bisa mendapat apa yang kita keluhkan itu? Belum tentu. Nah, sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Ini bangsa Israel ini juga sebagai contoh orang yang tidak sabar, saya katakan ya. Kalau kita baca di Keluaran 15 di sana ketika mereka berjalan menuju padang gurun Syur. Nah, dikatakan di sana 3 hari mereka lalui, mereka bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka tidak mendapat air. Nah, ini orang yang tidak sabar. Mereka bersungut-sungut dan mempertanyakan Tuhan terus. Nah, beginilah orang yang tidak sabar. Ya selalu, kenapa Tuhan harus begini? Nah, bagaimana seharusnya supaya kita tidak bersungut-sungut dan supaya kita tetap sabar dan tidak mengeluh? Yang perlu kita lakukan seharusnya kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa sebelumnya kita telah merasakan penyertaan Tuhan. Kita telah merasakan lawatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, maka ketika ada masalah, kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi kita fokus kepada perbuatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan sebelumnya kepada kita. Pada akhirnya kita selalu mengucap syukur, kita selalu memuji Tuhan bagaimanapun keadaannya. Jadi itulah yang dikatakan dengan sabar dalam kesesakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan lagi ketika kita dalam masalah atau dalam persoalan hidup, diperhadapkan dengan konflik-konflik seperti yang dihadapi oleh
dialami jemaat Roma tadi dikatakan, ya semua persoalan itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita pasrahkan kepada Tuhan dalam doa. Ketika masalah kita serahkan kepada Tuhan, artinya biarlah Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, pasti Tuhan melakukan yang terbaik. Pasti Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan kalau Dia yang bekerja. Nah itu, sabar dalam kesesakan itu juga bisa dikatakan juga menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi kita. Barangkali selama ini Bapak Ibu pernah berdoa, berseru kepada Tuhan tiap hari, tetapi yang diserukan itu tidak kunjung datang juga. Nah, mari bersabar menantikan waktunya Tuhan. Mari bersabar menantikan waktunya Tuhan. Karena kalau kita bersabar menantikan waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan berhenti sebelum mujizat itu dinyatakan. Ada lagu itu, jangan berhenti percaya sebelum mujizat itu dinyatakan. Nah, sebelum mujizat itu terjadi, ketika saya renungin lagu itu, saya biasanya kalau pagi-pagi saya ngerasa diberkati sekali. Jangan menyerah sampai mujizat itu dinyatakan, sampai apa yang kita doakan itu diberikan. Jangan menyerah. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak mudah mengambil jalan pintas atau menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun menanti waktunya Tuhan, tanpa harus mempersoalkan kapan dinyatakan. Kita lagi tidak bertanya kapan dinyatakan, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti nyatakan. Kita harus yakin Tuhan pasti nyatakan. Seperti yang dikatakan oleh Daud, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, sabar menanti waktunya Tuhan, tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang kita perlukan. Yang penting yang kita minta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk ego kita, jangan untuk kepuasan hawa nafsu kita, tetapi mari kita minta untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sabar itu mengucap syukur. Firman Tuhan berkata dalam Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Jadi itu yang kehendaki Tuhan bagi kita, mengucap syukur dalam segala hal, baik-baik keadaannya maupun tidak baik. Jangan yang baiknya saja kita terima. Seperti cerita tentang Ayub, dikatakan kepada istrinya, jangan yang baiknya saja, yang buruk juga kita harus terima. Kita harus bisa terima, karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Kalau Dia pun mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Ia tahu kekuatan kita itu sebesar apa. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita, Ia tahu. Dan ketika kita pun dicobai dikatakan, Ia memberikan kekuatan. Nah, Ia memberikan kekuatan dan penghiburan. Artinya Tuhan itu luar biasa bagi kita. Jadi anak-anak Tuhan itu dikatakan harus selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya. Jadi yang Tuhan datangkan itu kebaikan kepada kita. Dikatakan, kalau kita mengasihi Dia, ya, kalau kita memang orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan katakan akan memberikan kebaikan kepada kita, mendatangkan kebaikan kepada kita sesuai dengan rencananya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur atau hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi bersabar itu sampai kapan dikatakan? Sampai kedatangan Tuhan.
Jadi kita anak-anak Tuhan, jangan kita katakan lagi kesabaran itu ada batasnya. Jadi batas kesabaran itu firman Tuhan berkata sampai kedatangan Tuhan. Berarti kalau hari ini Tuhan datang, kesabaran kita berakhir. Berarti kita harus terus menerus sabar. Ketika dicaci maki, ketika dihina, ketika dijelekan, kita harus tetap sabar. Tuhan Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu, bukan hanya kita. Dia sudah duluan mengalami hal itu. Jadi kita hanya meneladani dia, menjadikan dia sebagai figur atau contoh dalam kehidupan kita. Jadi mari kita, apa yang selama ini apa ibu doakan, percayalah Tuhan Yesus sedang mengerjakannya. Hanya saja waktunya aja. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan itu sangat berbeda. Jadi mari serahkan kepada Tuhan, biarlah waktunya Tuhan yang terjadi. Jadi kesabaran itu sampai kedatangan Tuhan. Jadi kalau orang bilang sabar ya, kita manusia ada batasnya. Jadi kata firman Tuhan, kesabaran itu ada batas sampai kedatangan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lanjut yang ketiga nih. Yang terakhir nih, dikatakan di sini, saya bacakan lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang terakhir ini, bertekun dalam doa. Kata bertekun artinya berusaha dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam, khususnya di dalam berdoa. Artinya kita ada usaha, ada kesungguhan hati untuk berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita perlu melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keras lagi, karena Tuhan dikatakan mengindahkan orang yang memohon dengan kesungguhan hati. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nah dikatakan bertekun dalam doa itu kita harus berusaha dengan keras, bukan hanya sekedar menyerukan, menyampaikan kepadanya, tapi hati kita tidak dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Tetapi kalau kita serukan dengan kesungguhan hati Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, dikatakan Tuhan itu menghargai dan mendengarkan setiap permohonan kita dan mengindahkan setiap permohonan kita. Jadi kita harus berdoa dengan kesungguhan hati. Berbicara masalah doa, doa itu dikatakan nafas hidup orang Kristen. Doa itu dikatakan jembatan atau hubungan kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Berarti kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak ada hubungan jembatan itu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dikatakan doa itu nafas hidup orang Kristen. Artinya tanpa doa kita tidak bisa berdoa. Kita orang Kristen yang mati karena tidak terhubung dengan sumbernya. Sama halnya kalau listrik yang ini kalau kita matikan skalarnya, maka tidak terhubung, dia akan mati. Begitulah kehidupan kita kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa berdoa. Nah, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Itu di Yeremia 3 ayat 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan sendiri yang berkata, berserulah, berteriaklah kepadaku dengan kesungguhan hatimu, maka aku akan menjawab engkau. Dikatakan aku akan menjawab engkau. Bahkan dikatakan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak doakan, justru lebih dari itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah anak-anak Tuhan. Maka ada juga firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, justru itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Jika kalau selama ini kita berdoa, hanya sekedar berdoa, ada kalanya ketika kita capek, biasanya karena lelah dari perjalanan, karena kerja, kita berdoa, asal aja, Tuhan terima kasih buat penyertamu hari ini, amin. Tapi hatinya tidak tertuju, hatinya itu tertuju kepada tempat tidurnya. Nah ini salah. Hatinya itu tertuju, nggak sabar, nih ranjang sudah menunggu, nih. Jadi tinggal berbaring lagi. Nah jadi hatinya itu harus melekannya kepada Tuhan. Jangan keranjangnya dulu, Tuhannya dulu, dibangun dulu.
Nanti kalau udah dibangun, maka Tuhan juga akan memberkati kita saat tidur. Dikatakan susah payah tidak akan menyamai. Saat tidur itu dikatakan Tuhan melimpahkan berkahnya kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita berdoa malam hari, ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberi kita kesehatan saat malam hari, melimpahkan berkat. Di situ dikatakan Tuhan dinyatakan berkahnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saat mereka tertidur. Mazmur ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ingat, dikatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi siapa yang sering berseru kepada Tuhan, percayalah Tuhan dekat dengan orang itu. Siapa yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, percayalah Tuhan tinggal di dalam orang itu. Apalagi dia berdoa berseru dengan kesetiaan. Setia itu dikatakan taat terus. Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kira-kira Tuhan nggak mendekat kepada kita. Kalau kita menjauh dari Dia. Kalau kita hidup menuruti cara hidup dunia yang tidak Tuhan, pasti Tuhan tidak akan kita. Karena Tuhan dekat kepada orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam doa. Jikalau selama ini kita berdoa hanya asal-asalan, terus ketika kita doakan jawaban itu belum ada, kita berhenti, kita menyerah, udahlah, nggak ada jawaban juga, capek aja berdoa. Buat apa kalau begitu? Saya sudah doakan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tidak juga dinyatakan. Bapak Ibu, saya katakan tadi seperti lagu, jangan berhenti, jangan menyerah sebelum itu dinyatakan. Selalu doakan. Itu sebab Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu terus. Percayalah, Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau anaknya saja Yesus Kristus yang memberikan untuk kita, apalagi keperluan kita, apalagi yang kita butuhkan. Sebesar apa sih? Anaknya itu satu-satunya yang berharga, tapi ia relakan bagi kita, apalagi permohonan kita, apalagi kebutuhan kita. Bagi Allah sangat sedikit, tidak ada nilainya. Firman Tuhan berkata di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu doakan, apa saja dikatakan, yang penting harus percaya. Tadi harus ada keyakinan. Kalau kita ragu-ragu, kira-kira kita dapatkan nggak sih? Biasanya kalau ragu-ragu susah. Tapi kalau kita yakin, pasti akan didapatkan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu yang saya kasih, saya bisa mengalami bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya sendiri. Ya, ketika saya berdoa, saya ngerasa doa saya itu jarang sekali, atau bahkan bisa dikatakan jarang sekali tidak dijawab. Yang saya rasakan ketika saya doakan hari ini, mungkin 1 bulan kemudian paling lambat doa itu sudah dijawab. Yang penting kita harus yakin. Tapi kita harus ingat juga yang kita minta itu janganlah untuk kemuliaan kita, jangan untuk ego kita, tetapi biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab yang perlu kita pelajari dalam bertekun dalam doa itu yaitu Daniel. Nah, Daniel adalah salah satu seorang yang berdoa dengan tekun. Dalam kitab Daniel 6 ayat 10 ayat 13 dikatakan di sana bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. 3 kali sehari ia berdoa kepada Allahnya. Walaupun saat itu ada larangan dari raja, ada tantangan yang perlu ia lewati. Tapi dia berhenti nggak berdoa karena tantangan itu? Tidak, dia tidak berhenti sampai pada akhirnya mereka melihat dia dan dikenakan sanksi. Dia tidak takut. Kenapa? Karena ia percaya Allah yang disembahnya itu Allah yang hidup. Karena ia percaya Allah yang dia sembah itu pasti akan menolong dia. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi yang perlu ia takuti. Itulah sebabnya ia tidak takut. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Nah,
Sama halnya begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Mari kita selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari. Bahkan kita juga berdoa lebih dari dia, lebih keren lagi Bapak Ibu. Kalau kita berdoa lebih dari dia, apalagi disertai dengan kesungguhan hati, itu sangat-sangat keren lagi. Jadi kita belajar dari Alkitab, kita yang bertekunlah dalam doa. Ayat ini sangat memberkati Bapak Ibu. Ketika saya baca kemarin itu saya renung, luar biasa ya. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Percayalah, kita harus tetap bersukacita akan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi, yang kedua itu dikatakan kita harus dikatakan bersabar dalam kesesakan. Kesabaran ini susah. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Nah, jadi kita harus tetap sabar. Dicaci maki, dihina, sabar. Elus dada, katakan Tuhan pakai dia untuk membentuk saya, ya kan? Kita harus katakan Tuhan pakai dia untuk membentuk saya. Jadi terakhir dikatakan bertekun dalam doa. Bertekun itu berarti ya dikatakan tadi berusaha ya, bukan hanya asal-asalan, berusaha. Atau disertai dengan kesungguhan hati. Dengan demikian Bapak Ibu percayalah, kita pasti akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan pagi hari ini yang singkat mengajarkan kita 3 hal. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita yang ketiga hal ini. Dengan kita berpegang di ketiga hal ini, percayalah Tuhan disenangkan dan kita pun diberkati oleh Tuhan dan kita mengalami lawatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebelum mujizat dinyatakan, jangan berhenti percaya, jangan berhenti menyerah. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini yang singkat. Kita persatukan hati, kita berdoa.